tuned and stay around. Only on 91.6 FM Pro 2 Palembang. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Informasi terkini. Info Pro 2. Info Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 Palembang pukul 10 waktu Indonesia Barat pagi hari ini bersama Serian. Dari informasi pertama teman Pro 2, MotoGP Australia 2024 jalani sesi latihan bebas atau FP1 pada hari ini. Apa daya hujan deras membasahi sirkuit dan akhirnya latihan bebas itu dibatalkan. MotoGP Australia 2024 memulai rangkaiannya sejak hari ini sampai hari Minggu besok. Dan juga waktu setempat di sirkuit Phillip Islands, Victoria rencananya FP1 digelar. Dan apa daya hujan sudah mengguyur lintasan sejak moto sedang jalani race dan juga dibatalkan di tengah-tengah. Masuki jadwal FP1 MotoGP Australia 2024, hujan tidak juga reda. Awalnya sesi FP1 tersebut akan diundur dan safety car terus memantau kondisi. Dari informasi lain, teman Pro 2, One Direction mengungkapkan dukanya usai kepergian Liam Payne pada Rabu kemarin. Ungkapan duka tersebut disampaikan melalui akun Instagram resmi One Direction pada hari ini atau di hari waktu Indonesia. Mereka mengaku ingin mengambil waktu untuk berduka di tengah banjir ucapan duka dari fans dan juga cerita kenangan semasa mendiang masih hidup. Liam Payne meninggal setelah terjatuh dari balkon kamar lantai 3 di Caesar Palermo Hotel Buenos Aires, Argentina. Pihak layanan darurat Medici menjelaskan, Liam meninggal di tempat akibat cedera sangat parah sehingga tidak mendapatkan tindakan resusitasi atau usaha penyelamatan nyawa. Demikian teman Pro 2, Info Pro 2 Palembang pukul 10 untuk pagi hari ini bersama Serian. Informasi terkini. Info Pro 2. Info Pro 2. Info Pro 2. Info Pro 2. Yesterday, the vision of the dream I had somehow realized, and always believed
destiny of life, it's been a miracle. The story of the life cannot be asked for more. The blessing of the life, it's been wonderful. It's such a beautiful journey of my life. That's what it is. That's what it is. The destiny of life, it's been a miracle. The story of the life could not be asked for more. The blessing of the life, it's been a wonderful. It's such a beautiful journey of my life. That's what it is. That's what it is. That's what it is. It's such a beautiful journey of my life. That's what it is. That's what it is. That's what it is. Satu kabar Proda FM Palembang, tempat terbaik kamu. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Dan senang banget tuh hari ini teman Pro 2 di hari Jumat berkah ya. Di tanggal 18 Oktober 2024 teman Pro 2. Bareng aku Riadaim di Santai Siang teman Pro 2. Dan tentunya hari ini spesial banget, kita kedatangan tamu spesial teman Pro 2. Dan hari ini kita bakal bahas seputar upaya milenial dalam mengentaskan kemiskinan. Sudah hadir di studio Pro 2 FM. Langsung aja aku sapa. Hai, selamat pagi. Pagi begitu ya. Boleh agak mendekat ke mic-nya? Boleh dong, kita kenalan ada siapa saja yang udah datang ke studio Pro 2 nih. Dari yang cowok dulu biasanya ya, karena sendiri yang paling ganteng nih. Oh iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forum Palembang Bangkit dan sekaligus juga pembina Gen Z Palembang Bangkit yang ada di Kota Palembang. Oke, next ada siapa lagi? Boleh agak maju lagi? Halo, pagi. Pagi. Saya dengan Kak Vivin. Kita dari Kak Vivin, dari kontraktor Kota Palembang Lebih Cantik. Pengusaha Sebagai food kuliner makanan. food kuliner makanan. Iya. Jadi wira swasta ya? Swasta. Oke, jadi teman Pro 2 kita bakal bahas tentang pengentasan kemiskinan. Tentunya ini spesial banget, kita bakal bahas untuk teman-teman yang milenial atau Gen Z gitu ya. 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 Kita live YouTube dari Pro 2 dari Palembang dan juga dari era digital. Jadi kamu bisa live chat di situ teman Pro 2, bisa live chat di YouTube Pro 2 RRI Palembang. Tapi sebelumnya ini kita bakal bahas dulu tentang Palembang Bangkit. Boleh di Kak Idham Bangkit. Boleh di Kak Idham, Baik. Palembang Bangkit ini apa tuh? Ya, terima kasih atas pertanyaan bahwa Forum Palembang Bangkit ini sudah berdiri sejak 4 tahun yang lalu Oke. dan ormas yang bergerak di sosial dan budaya. Aha. Dan kita sudah terdaftar di Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan
dan kita sudah mempunyai akta notaris dan SK Depkumham. Ya artinya kalau kita sudah terdaftar di Kesbang Polo Provinsi Sumatera Selatan tentunya sudah ada akte pendirian Resmi dan ya. SK Hum. Ya kita sudah resmi dan banyak yang sudah kita lakukan. Di kota Palembang dan Sumsel ini kita memberikan sumbangsi pemikiran dan hari ini kita mengajak Gen Z Palembang Bangkit untuk bagaimana sih mengentaskan kemiskinan itu di kalangan milenial, generasi muda yang sama-sama sekarang ini kita kenal dengan bahasa kekinian itu Gen Z. Oke, Ya, itu. Oke, itu ya. Nah, ini selama sudah perjalanan 4 tahun Ya. begitu ya. Ini lebih fokus ke mana sih, Kak? Palembang Ya, Bangkit ini? Kalau kita sekarang ini lebih fokus ke masalah-masalah sosial dan kebudayaan. Jadi kita sudah memberikan saran kepada Pak Gubernur pada saat itu Pak Herman Deru agar memonumenkan nilai-nilai kearifan lokal yang ada di Provinsi Sumatera Selatan seperti Tanja itu. Tanja itu kita minta dimonumenkan di gedung-gedung pemerintah maupun swasta. Nah, seperti yang terjadi di Provinsi Lampung. Iya, betul. Dan sekarang ini ternyata sudah Lah ada di berguyur. mana-mana. Sudah berguyur Ya ya. sudah di mana-mana, ada semua di Palembang, kota Palembang ini maupun di Sumatera Selatan. Alhamdulillah. Karena kalau dilihat di Lampung itu udah lama banget itu. Iya. Udah dari saya masih kecil itu kayaknya mereka udah ada monumennya, udah kayak ada lambang ininya ya. Lampung itu di perkantoran, Betul. Ya, pemerintahan kalau atau karena apa. itu memang ini kita sengaja kita memberikan saran kepada pemerintah siapapun nantinya ya, agar supaya generasi muda itu bisa mewarisi nilai-nilai budaya. Oh, kalau Sumsel Palembang ini Tanja. Tanja, Kalau oke. umpamanya di Lampung itu kain tapis, Simbah. Ini semua harus kita kenalkan. Jadi kita tidak berhenti bukan masalah sosial budaya saja, tetapi juga kita akan mengajak kepada generasi muda. Betul. Contoh hari ini kita ajak Novi ini sebagai penggiat kuliner dan Adinda Vivin ini yang bergerak di landscape. Nah tentunya ini mereka sudah secara tidak langsung menciptakan lapangan kerja. Oke. Dan ini secara tidak langsung juga mengajak kepada Gen Z untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di kota Palembang. Sehingga generasi muda Gen Z itu tidak tergantung hanya kepada pemerintah. Tapi mari kita punya daya inovasi, daya kreativitas agar supaya bisa menciptakan lapangan kerja. Dengan demikian kalau Gen Z-nya sudah berkreasi dan punya daya inovasi semua kan tidak ada lagi Betul. Gen Z yang tidak ada pekerjaan, yang betul. miskin ini sudah otomatis kan begitu. Ya. Oke. Nah, ini sebenarnya ketika awal dibentuknya Palembang Bangkit ini apa sih yang menjadi dasar atau tujuan? Jadi dulu tuh idenya gimana sih, Kak? Ya. Kok bisa buat Palembang Bangkit, Ormas Palembang Bangkit Iya, ini? alhamdulillah. Jadi begini, jadi saya itu sebenarnya agak gregetan melihat Palembang ini karena potensinya sangat luar biasa. Betul banget. Potensi sosial, potensi budaya. Anak budaya yang kreatif saya juga lihat itu kan? anak mudanya kreatif. Maksud saya kepada generasi muda itu boleh kita sekali-sekali nongki-nongki, boleh Betul. itu. Tetapi jangan setiap hari kita nongki. Tiap hari nongki, umpamanya saja kan begitu kan. Jadi manfaatkan waktu agar supaya bisa menghasilkan sesuatu. Produktif gitu ya. loh. Jadi kita nongki sana nongki sini nggak ada hasilnya. Waktu kita terbuang. Nah, dasar daripada Palembang Bangkit ini berdiri kita melihat potensi yang sangat banyak di Palembang ini. Baik potensi generasi muda Gen Z maupun potensi sosial dan budaya yang belum terolah secara maksimal. Jadi kami ingin agar supaya di sini kan keberagaman. Kalau bicara Palembang ini kan banyak suku. Ada China, ada India, ada Arab, ada Komering, ada semua kita rangkul dan ada di forum Palembang Bangkit ini. Dan saya tidak Palembang Bangkit harus orang Palembang, tidak. Semua suku kita ajak. Bahkan dari Bugis, dari Batak, semua kita ajak semua. Jadi di Palembang Bangkit ini ada keindonesiaan. Jadi kemajemukan ada di sini. Multi profesi, multi suku dan multi agama. Jadi inilah Palembang Bangkit itu. Oke. Ya. Ini banyak nih yang jadi anggotanya nih. Alhamdulillah kita sudah ada lembaga-lembaga juga. Di bawah Palembang Bangkit ini kan ada Sri Kandi, ada Satgas, ada lembaga. Ya alhamdulillah sudah bergeliat. Ya, namun karena organisasi kita kan nirlaba ya. Betul. Tidak punya anggaran dan kita harapkan juga kepada pemerintah nantinya di tahun-tahun gubernur yang akan datang ini bisa membantu ormas-ormas itu. Sehingga geliat daripada ormas ini memberikan kontribusi kepada pemerintah terutama Gen Z yang harus kita bina sehingga tidak membuang waktu dan percuma. Nah ini akan lebih efektif dan efisien. Oke, jadi keren banget teman Pro 2 yang Ya. pada intinya tujuannya ini
sangat mulia lah ya, mengajak anak-anak amin. muda ini untuk lebih produktif, Amin, amin. mengajak anak-anak muda untuk lebih berkarya, Iya. sehingga Palembang itu lebih maju lagi begitu. Amin, amin. Jadi kalau bukan kita siapa lagi? Iya. lebih maju Palembang. Jadi tidak hanya karena apa istilah tuh duduk manis kan. Jadi Agak maju lagi manusia, boleh. dari manusia, jadi sumber dayanya sendiri. Jadi kita harus rangkul. Jadi buat dia tuh ada inovasi kreatif kan untuk Palembang lebih indah. Maksudnya kayak kan sudah Palembang sudah istilah tuh sudah banyak kan orang-orang tuh pada malas-malas ya anak-anak muda sekarang kan betul, hanya betul. cuma ada taunya ada. Nah, gimana caranya kita harus memotivasi mereka untuk bermaju gitu. Gitu. Kita Jadi ajak mereka untuk membuat suatu ide kreativitas buat mereka sendiri. Jadi ada pemasukan buat mereka juga gitu. jadi karena kalau makin banyak tuh makin banyak juga ide gitu ya. Kalau kita yang kayak tua-tua ini kayak stuck kadang ya. Kadang jadi emang butuh banget nih teman Pro 2, butuh anak-anak muda, yuk sama-sama kita bangkit gitu kan untuk membantu ya teman-teman juga gitu kan. Oke. Nah, ini kalau dari Kak Vivin gitu ya. Kalau Kak Vivin ini tadi di bidang apa nih? Aku di bidang penataan kota, landscape ya kan. Misalnya bisa aku Kayak apa contohnya tuh kayak misalnya gimana? kita membuat inovasi ya. Misalnya kan banyak sekarang nih berjamur-jamuran kayak barang-barang yang kayak mangkok-mangkok kan orang tuanya kan bisa untuk cuka makan kan. Jadi kita buatnya seperti kayak kita buat kayak bisa membuat kreatif, kita buat kayak mangkok kayak Souvenir bonsai gitu Souvenir tapi gitu. dia ada buat Lebih cantik ya? lebih cantik, kita buat kayak ada bonsainya, jadi nilai jual itu lebih tinggi Lebih gitu. tinggi betul. Misalnya kalau mangkok itu kan murah ya, harganya paling 6.000 ya kan. Terus kita tambahin dengan pakai lumut, dibolongin tengah untuk biar kurang airnya, ditambahin pohon-pohon. Jadi kan nilai estetikanya kan dapat. Terus taruh di atas meja, bisa taruh kantor, kan menambah juga pemasukan souvenir buat ya. anak-anak kan bisa juga. Terus sudah kita bisa juga bawa mereka tuh membuat sesuatu ide kreatif yang lebih bagus, misalnya kayak kita buat dari barang-barang yang istilah tuh kardus-kardus yang tidak terpakai atau dari bola-bola atau kayak ini pun juga bisa kita buat tuh buat lampion gitu. Oke. Tapi terkadang tergantung dari manusia sendiri. SDM-nya ya. Iya, jadi kita tuh mengharap mereka tuh bisa mau diajak bergabung ke kita gitu. Kreatifnya itu ya. Kreativitasnya. Jadi kan bisa Oke. ada nilai jualnya buat mereka, pemasukan buat mereka sendiri. Kan Oke. bisa buat beli pulsa atau Nah, apa ya kan gitu. gitu. Jangan utangin sama orang tua ya kan. Jangan ada duit main slot ya Kak Idam ya. Iya, makanya. Karena banyak tuh, kadang bingung ya. Ini anak-anak muda nih kasihan banget ya. Kita buat cantik-cantik loh buat si anak-anak muda tuh mau ya kan ke rumah tuh, nah kita ajarin cara buat koke dama tuh seperti apa ya kan. Pertama ada kan kita ngerangkai dari bahan-bahannya ini kayak kelapa yang dibuang-buang dari Banyak ya, bisa daur ulang ya. Kan beli parawan yang suka di pemulung kan kita ambil, kita pergunakan gitu. Oke, jadi barang-barang yang udah nggak berguna itu bisa menghasilkan cuan gitu. Bisa digantung Pada juga intinya di ya. taman kota ya kan. Kan beda ya kan. Oke, jadi ini udah berapa lama nih Kak Vivi nih fokus ke usahanya? Dari tahun 2006 2006. udah lama. Cukup lama ya. 2006. Cukup lama. Dulu memang awalnya pengusaha atau kenapa nih punya ide kayak Karena maaf ngomong kan kita ini kan boleh istilahnya maju lagi kan nggak fokus nih Iya. semakin jauh kayaknya ke belakang. bisa nanya Iya. nggak, kita tuh kan awalnya kan karena tuh apa ya, sekarang kan tambah lama tambah susah hidup ya kan, jadi kita tuh Betul. punya kreatif sendiri kan, karena kita punya anak ya enggak ya, punya anak punya apa kan, kita kan jadi harus memberi contoh lah kepada anak-anak kan. Jadi kita tuh nggak hanya harus diam aja. Oke. Jadi aku tuh pergunakan tuh apa sih buat ininya, jadi nggak hanya duduk nongkrong gitu kan. Betul. Jadi buat kreativitas, jadi aku tuh mulai dari sesuatu yang istilahnya kecil dulu gitu kan. Nah, terus sama-sama kan banyak lirik gitu. Nah sampai sekarang Awalnya dulu apa tuh yang kecil yang pertama kali dulu? misalnya kita tuh ngadain, misalnya kayak aku dulu membuat kerajinan tangan seperti kayak kalung, gelang yang dari batu-batu, manik-manik gitu ya. batu terus. Oke. Jadi pejabat pengen beli kan, dia Vin nanti buatin tante ini ya, Vin buatin tante ini ya. Jadi seperangkat, tante ada baju ini bagus pakai apa sih Vin, gitu kan. Gitu. Jadi kita buat lah ya kalung, gelang satu paket kan. Tapi yang aku asli batu. Jadi batu itu dari kadang impor, kadang-kadang lokal, Kalimantan, Bengkulu, kadang Australia gitu kan. Oke. Kita buatnya. Jadi nilainya tuh Tinggi ya. tinggi. Jadi kan kalau orang kan pakai banyak kristal-kristal gitu kan, kalau kita nggak pakai habis terus gitu kan. Jadi dari situlah bermulanya aku. Jadi sampai sekarang ini jadinya ide apa lagi sih? Jadi aku tuh gitu. nah gitu.
Jadi aku terus kayak duduk ngelamun, bengong, kadang-kadang apa sih yang bisa mendatangkan cuan kan, terus aku masak dulu gitu kan, Oke. catering, terus Oh, sudah aku gitu. lakuin semua. Akhirnya Multi sekarang talent ya, iya, Kak Vivin akhirnya ya. sekarang nih jatuh ke landscape Oh, taman. landscape. Nah, aku pernah buat juga karena satu bagus dia Kapolda. Gimana Keren tuh? banget katanya, tamannya saya buat ini Vivin yang buat. Nah gitu, jadi sampai sekarang saat itu Lambidaro tuh aku yang buat. Apa? Terus Lambidaro kita, Lambidaro Palembang dulu kan, perusahaan Palembang itu kan bagus kan, itu kita juga yang buat. Udah banyak sih yang buat di kota Palembang ini. Oh, Gitu. Sekarang ini gitu. aku lagi membuat sesuatu untuk Palembang dari Simbar. Kita kan ada Simbar kan, yang simbolis kita bukan hanya panjang gitu kan. Jadi sekarang tuh kreativitas itu gimana caranya melekat di budaya Palembang, itu ciri khas kita juga. Gitu. Sekarang lagi diinin. Oke, jadi fokusnya sekarang ke situ ya. Iya, jalan skip. Jadi biar Palembang tuh lebih maju, lebih bagus, kayak Eropa lah gitu kita buat nanti. Oke, keren ya. Oke, satu lagi Mbak Nopi nih. Mbak Nopi, kalau Mbak Nopi ini lebih fokus ke kuliner ya. Iya, food kuliner. Agak kelihatan sih dari badannya ya. Pebisnis. Suka makan ya. Iya. Pebisnis. Sesuai dengan badannya juga. Tapi Mbak Nopi ini udah fokus sudah sejak kapan sih Mbak? Udah lama juga sih, dari kalau dagang-dagang kayak gini dari gadis juga udah mulai. Oke. Sampai udah berkeluarga juga masih. Masih ya. Oke. Nah, ini awal-awalnya memang nerusin dari keluarga atau idenya sendiri nih, Kak? Ide sendiri. Oke. Kenapa pada saat itu pengen memutuskan kayaknya saya harus jualan deh gitu? Iya, karena pengen jadi kuliner yang maju lah kayak gitu kan. Oke. Jadi ini fokusnya kemana nih kulinernya? Ke makanan kayak pempek, laksa. Oh, Palembang banget ya, Palembang Palembang. pokoknya, khas Palembang. Oke. Kue-kue. Emang hobi masak ya? Iya, Kalau saya hobi makan. hobi makan. Ini nama ininya apa nih, Kak? Nama usahanya? Nama usahanya nih masih ini sih, punya sendiri lah, kita ngelakuin sendiri kan. Kita Dapur. maksudnya jualannya di rumah atau online atau gimana? Kadang di online juga, pesen-pesanan dari kantor-kantor kayak gitu. Oh, gitu. Ini juga makanya mau bangkit ke buat online juga sih kan, kayak gitu kan. Oke. Perlunya ke jualan di tempat, cari tempat yang di luar biar luas lagi kan, kayak gitu. Pengen ada offline ya, tapi belum ya. Oke, karena kan sekarang era digitalisasi gitu Ya. kan. Kayak lebih mudah gitu buat mempromosikan Ya. gitu. Berarti kalau untuk Kak Nopi ini sangat membantu sekali ya untuk media sosial. Kita promonya media sosial juga. Iya. Itu gimana tuh impact-nya gitu? Sangat membantu atau gimana? Ya, sangat membantu lah. Sangat Kalau- membantu ya. Tapi kenapa nih Mbak Nopi milihnya Palembang Nice gitu? Palembang, makanan Palembang banget. Apa karena stay di Palembang atau karena bisanya masakan Palembang gitu? Ya karena kita juga orang Palembang, bisanya masak Palembang kayak gitu. Aha. Yang jadi ciri khasnya apa nih dari usaha Kak Nopi ini? Pempek, kue-kue sama kue-kue basah. Yang paling banyak itu apa? Yang maksudnya paling banyak diminati, yang paling direkomen pempek kah? Ya, pempek, tekwan, Heeh. sama kue-kue kojo Palembang ini kan. Khas Palembang lah pokoknya. Mm-mm. Tapi kayaknya nggak enak nih. Karena nggak enaknya nggak dibawa ke sini Kak. Makanya kita masih cicip ya. Belum tahu rasanya. Iya nanti makanya. nanti dibawa. Tadi kan ngomong Dicoba. dia ngomong enak kan, tapi kan nggak tahu Iya, ya. iya betul. Kode ya. Oke, PR. Iya. Artinya ini dipasarkan lebih banyak ke pemerintahan, Mas, kantor-kantor ya Kak ya? Iya. Oh gitu. Memang targetnya ke situ atau Enggak, Jalannya memang- sebenarnya bukan targetnya ke situ, karena banyak teman dari situ kan, kita kan diiring-iring, jadi memasuki kayak gitu kantor. gitu. Berarti ini banyak timnya gitu ya, banyak apa istilahnya tuh kayak karyawannya ya, maksudnya ke kantor-kantor atau gimana? Ada. Oke, luar biasa. Ini setiap hari atau sesuai PO gitu? Kalau setiap harinya tuh pastinya di rumah sama di tempat-tempat yang lain kan. Kalau di kantor ini
Tergantung kayak gitu. Tergantung orderan ya atau gimana? Ya. Oke, gitu ya teman berdua ya. Keren nih teman berdua ya dari Mbak Novi sama tadi juga ada Mbak Vivin. Dan seru banget obrolan kita untuk hari ini. Kita break dulu. Jadi untuk teman berdua silakan kalau ada yang mau ada pertanyaan boleh langsung gabung live chat di Pro 2 RI Palembang. Bisa nontonnya di YouTube ya. Pengen lihat mungkin penasaran bagaimana sih kegantengan dari Kak Ilham. Masya Allah. Nggak ada uang kecil ya. Nggak ada uang kecil, langsung aja Uangnya bisa besar live semua. chat di situ teman Pro 2 di Pro 2 RI Palembang ya. Jangan kemana tetap terus dengerin Pro 2 FM Palembang. I've had enough of danger and people on the streets. I'm looking out for angels, just trying to find some peace. Now I think it's time you let me know. So if you love me, say you love me. But if you don't, just let me go. 'Cause teacher, there are things that I don't want to learn. And the last one I had made me cry. So I don't want to learn to hold you, touch you. Think that you're mine, because it ain't no joy for another town boy whose teacher has told him goodbye, goodbye. When you were just a stranger and I was at your feet, I didn't feel the danger. Now I feel the heat. That look in your eyes is telling me no. So when you think that you love me, know that you need me. I wrote the song, I know it's wrong, just let me go. And teacher, there are things that I don't want to learn. Oh, the last one I had made me cry. So I don't want to learn to hold you, touch you. Think that you're mine, because it ain't no joy for another town boy whose teacher has told him goodbye, goodbye, goodbye.
So when you say that you'll need me, that you'll never leave me, I know you're wrong, you're not that strong. Let me go and teach you. There are things that I still have to learn. But the one thing I have is my pride. So I don't want to learn to hold you, touch you. Think that you're mine, because there ain't no joy for another town boy who just isn't willing to try. I'm so cold inside, baby, just one more try. Bu, air mineralnya 2 ya? Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih? Boleh Bu. Ini ya mas. Makasih Bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1. Makasih ya, Mat. Gue memang haus banget nih. Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus. Alah, plastik 1 lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang. Loh. Jangan buang sembarangan Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi. Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi. Aduh, Bapak itu nabrak orang Gus. Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak? Nggak usah Bu, biar saya pegang aja. Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya. Satu Komando Produk FM Palembang, tempat terbaik kamu. Dan kita udah di sesi berikutnya, teman Produk, sesi kedua di Santai Siang. Masih bareng ada Kak Idham Rianom, ini Ketua Forum Bangkit dan Pembina Gen Z Palembang Bangkit. Masih ada juga Kak Novi Yanti, wira swasta, dan juga ada Kak Vivin, teman Produk, ya, pengusaha. Jadi buat kamu nih teman Pro2, sekali lagi kita live YouTube dari Pro2 RI Palembang. Kalau mau nanya boleh banget teman Pro2 seputar Palembang Bangkit ini teman Pro2 ya. Oke, Kak Idham, ini bagaimana nih perkembangan Palembang Bangkit sejauh ini? Sudah kurang lebih 4 tahun perjalanannya, banyak sekali suka dukanya begitu ya. Ya. Gimana Ya, Kak ceritanya? tentu suka duka adalah, namanya kehidupan ini kan ada Betul. suka, ada duka. Ada kelebihan, ada kekurangan. Jadi tidak jemu-jemunya kita, perkembangan kita akhir-akhir ini memang kita juga lebih banyak juga fokus ke generasi muda Gen Z. Oke. Karena apa? Karena kita menghimbau kepada anak-anak muda ya. Saya dulu kan pernah muda juga. Jadi pernah juga nongki-nongki dulu kan. Nah, tapi saya arahkan agar supaya kegiatan itu jangan terlalu berlebihan. Jadi artinya sebagai anak muda tentu nongki itu mungkin adalah ya. Tapi porsinya dikurangi. Betul. Jadi sekarang ini yang bagus membuat bagaimana mengembangkan daya inovasi dan kreativitas daripada generasi muda itu, Gen Z itu. Sehingga bisa diarahkan ke hal-hal yang positif, umpamanya saja olahraga, umpamanya saja menciptakan sesuatu apa yang sudah dikemukakan oleh Mbak Pipin tadi ya. Bagaimana memperindah kota, dan banyak lagi yang bisa kita lakukan di samping juga kita di sektor jasa, juga kita sebagai pelaku umpamanya saja penggiat
usaha kuliner, kan begitu. Dengan demikian kita tidak tergantung hanya kepada pemerintah dan orang tua. Bahwa ya kita itu kalau bisa dari umur 15-16 tahun itu sudah berupaya lah Betul. untuk mandiri, belajar mandiri gitu. Jangan selalu tangan di bawah. Betul. Bagaimana agar supaya kita itu tangan di atas? Karena tangan di atas itu lebih mulia daripada kita tangan di bawah. Oleh karena itu giatkan, perbanyak umpamanya saja ibadah, sholat 5 waktu itu sangat penting. Dengan sholat 5 waktu kita akan bisa mengintrospeksi diri kita dan bisa mengenali diri kita dan mengenali Allah Subhanahu wa taala yang menguasai, yang mempunyai diri kita, yang mempunyai alam jagat raya semua ini. Itu kan ada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita buang waktu itu percuma. Jadi kita ibadah jangan lupa, kemudian berbuat baik antar sesama, membuat karya-karya, apakah itu dalam bentuk kuliner, apakah karya-karya seni seperti yang sudah dilakukan Mbak Pipin dan Mbak Novianti ini yang perlu kita apresiasi. Dia menggerakkan kuliner khas Palembang. Mbak Pipin ini bagaimana dia membuat Palembang ini menjadi kota yang cantik, indah ya, bisa mendunia nantinya kan begitu. Kan opsi kita. Jadi Palembang pagi ini sudah banyak melakukan binaan dengan UMKM. Kemudian kita sudah memberikan sumbangsi sedekah pemikiran ya. Kalau sedekah uang mungkin banyaklah orang, tapi sedekah pemikiran itu kan menjadi amal ibadah. Nggak bisa semua orang ya. Iya, jadi niatkan semua itu adik-adik Gen Z semua, niatkan semua itu kita niatkan amal ibadah. Betul. Jadi kita kalau amal ibadah kita pasti dapat. Tapi kalau kita niatkan sesuatu yang lain, amal ibadah kita nggak dapat, uang mungkin nggak dapat juga. Jauh juga, betul. Nah, oleh karena itu kembangkanlah daya inovasi, kreativitas sehingga bisa melakukan sesuatu apa yang harus kita lakukan. Lakukanlah hal-hal yang positif. Hindari hal-hal yang negatif. Apalagi sekarang ini kan kalau bisa kita menghindari hal-hal yang sifatnya menjauhi narkoba, kemudian umpamanya minuman-minuman keras, dan itu semuanya akan merugikan kita, merugikan kesehatan kita. Nah, bergaullah dengan lingkungan-lingkungan yang positif ya, yang positif, yang bisa menambah ilmu pengetahuan bagi kita. Ya kan begitu. Jadi ada pepatah katanya kalau berkawan dengan orang jual minyak wangi, akhirnya kita menjadi wangi. Ikut wangi. Nah, berkawan dengan orang pinter, kita jadi pinter. Betul. Berkawan dengan ulama, ahli ibadah, kita menjadi Insya ahli Allah ibadah. Jadi lingkungan sangat berpengaruh. Berpengaruh ya. Ya, oleh karena itu saya himbau kepada Gen Z yang ada di Kota Palembang, gunakanlah waktu itu seefektif mungkin untuk hal-hal yang bermanfaat. Baik bagi diri kita sendiri maupun orang banyak. Karena sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat bagi orang lain. Betul. Nah, inilah kira-kira. Berarti ini kalau misalkan untuk memilih teman gitu Kak ya, harus lebih selektif. Artinya ini harus pilih teman loh. Katanya kan nggak boleh pilih teman gitu. Tapi kalau untuk yang lebih baik, berarti milih yang lebih baik itu harus gitu ya? Ya harus. Berarti, jadi silaturahmi begini. Silaturahmi itu tetap kita punya banyak teman itu harus. Jadi musuh satu, ada pepatah, musuh satu terlalu banyak. Kawan 1000 itu masih sedikit. Jadi perbanyaklah teman. Karena rezeki itu akan datang dari pertemanan, dari persahabatan, dari peduluran di Wong Palembang kan. Kalau kita banyak musuh, pusing kita. Betul. Saya ini kalau mau saya layani banyak musuh, tapi saya tidak layani. Orang mau musuh ya silakan, saya nggak akan. Walaupun tahu orang itu mau musuh, saya pura-pura nggak tahu aja. Yang penting saya tetap baik. Nah ini yang susah. Ya kan biasanya orang dicubit kan, kita cubit lagi. Yang susah itu kalau kita dicubit kita diam, ya kan. Nah ini kan susah. Bahkan nanti kalau bisa ya, karena kita ladeni ya sama kita. Akhirnya berantem musuhan. Betul. Nah yang saya katakan musuh satu terlalu banyak, kawan 1000 masih sedikit. Jadi kembangkanlah persaudaraan, silaturahmi, bermanfaat, waktu, manajemen waktu, karena waktu tidak akan menunggu kita. Ya kan terus waktu berputar. Kalau kita tidak manfaatkan akhirnya yang rugi siapa? Yang rugi kan kita. Boleh nongki tapi mungkin 1 minggu 1 kali lah. Betul. Kepengen juga masa anak muda nggak boleh nongki. Nongki boleh tapi jangan setiap hari. Ya kan setiap hari nongki, tiap hari nongki, waktu terbuang, uang habis, nggak ada waktu yang bermanfaat, tidak ada menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Nah ini makanya saya sebagai pembina Gen Z pada membangkit ini agar supaya menghimbau dan mengajak. Marilah kita pergunakan waktu itu seefektif mungkin dan sebaik-baik mungkin. Ya saya kira itu. Oke. Nah ini kan dilihat anak muda ini kayak katanya itu ada masanya gitu ya, kan.
nggak apa-apa nih saya terus kayak gini gitu kan, nanti juga bakal ada masanya gitu, jadi Iya. hampir tiap hari gitu nongkrong gitu kan, nggak mikirin atau mungkin dugem gitu sampai besoknya cuma makan mie goreng Iya. karena uangnya udah habis gitu ya. Iya, Jadi iya. perputarannya begitu-begitu aja Iya. gitu Pak ya. Iya. Jadi artinya ini memang dari diri sendiri ya bisa Ya, ngubahnya ya. betul. Ya karena Allah tidak akan merubah nasib kita kalau kita sendiri tidak mau berubah. Tapi saya yakin Gen Z di Palembang ini banyak yang melakukan hal-hal yang positif, ya kan? Saya menghimbau yang belum memanajemen waktu, menggunakan waktu untuk bermanfaat. Nongki itu lebih banyak untuk yang bermanfaat. Saya setuju. Nongki itu umpamanya mendiskusikan sesuatu. Meeting gitu ya, Bagaimana sih kita pekerjaan memberikan gitu. memberikan sumbangsi kepada Kota Palembang? Bagaimana sih agar supaya kita punya pekerjaan? Betul. Bagaimana sih agar supaya kita punya unit usaha? Itu bagus. Tapi kalau nongki-nongki duduk minum, Betul. ngerokok itu kan saya kira harus dihindari. Nah, dia buatlah perencanaan waktu yang selagi muda itu yang Betul. positif. Jadi memang Boleh kita nongki mungkin seminggu sekali. Boleh lah, namanya anak muda kan. jadi memang manajemen uang tuh harus sejak dini. Iya, Kayak- manajemen uang, manajemen waktu. Manajemen waktu itu sangat penting. Betul. Nah, tapi jangan lupa saya juga menghimbau Gen Z di Palembang ini agar supaya di samping mengembangkan daya inovasi dan kreativitas juga jangan melupakan sholat di bawah Betul. waktu. Ya kita berbuat baik sesama, kita ibadah, sehingga dengan ibadah ini kita tahu sungguhnya kan Allah itu sudah berkata, sungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi kecuali yang beriman dan bertakwa kepada aku. Artinya kita harus melakukan ibadah, sholat dan lain-lain. Nah, itulah kira-kira. Jangan sampai nanti umur udah tua Nah. sibuk kerja gitu. Nah, itu makanya sih yang begitu. harus Jangan dipikirkan sampai ya Kak ya. Makanya setelah kita merenung ya, begitu kita masuk kamar sendirian, apa yang sudah saya lakukan? Betul, pencapaian apa Apa gitu yang ya. sudah saya lakukan untuk manfaat bagi orang lain, yang orang banyak begitu kan? Makanya saya walaupun sekarang ini usia sudah 26, kalau pagi, kalau 26 pagi, 26. kalau malam 62, jadi saya banyak melakukan Kebalik sesuatu. ya. Sekarang ini kesibukan saya semakin banyak. Betul. Iya, di KONI lah, di NU lah, Oke. Ketua Palembang Bangkit lah, Semakin tua Ketua semakin LAN lah. sibuk ya, semakin menyala semakin ya. banyak, semakin menyala Bang. Ya untuk supaya saya itu dengan niat ibadah lah ya, supaya jangan waktu itu terbuang percuma. Sia-sia, Karena betul. kalau kita tidak punya kegiatan bisa tidur aja di rumah. Stres nanti. juga ya. Stres juga, akhirnya kita nggak sehat, ujung-ujungnya sakit. Sakit betul. Tapi kalau kita keluar rumah kita menghasilkan sesuatu, berbuat Betul, sesuatu, bermanfaat buat orang olahraga lain. bermanfaat seperti kalau hari Minggu, hari Jumat ini saya tenis sebetulnya. Oke. Cuman karena ada acara di sini ya saya break dulu. Wow. Nah ini nanti luar biasa nih. pasca sholat Jumat nanti juga sudah Ada- dipesan untuk jadi juru bicara. ada jadwal lagi? Iya, serah-serahan. Wow. Jadi kebetulan keluarga. Jadi ya, bagi Sibuk saya ya banget sudah. ya. Pokoknya apa yang saya bisa lakukan dengan niat ibadah kepada Allah, manfaat yang banyak sudah saya lakukan. Begitupun generasi muda. Oke, tapi Kak Idam ini sebenarnya bekal dari mana sih basicnya waktu muda gitu sampai menjelang menjelang muda lagi begitu ya. Public speakingnya bagus Iya. gitu, pemikiran juga kayak lebih cerdas Ya, gitu kan. amin, amin, amin. Ya semuanya itu kan milik Allah. Kita ini apalah, kita ini kan insan yang daim, nggak punya apa-apa. Makanya saya alhamdulillah bisa menggandeng Dik Pipin dan Nadinda Nopi hari ini kan bukan sebuah anugerah yang Allah tidak tahu kita akan merencanakan sesuatu tiba-tiba ada di RRI pada hari ini. Betul. Nah tentunya kita akan menularkan sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi Gen Z yang ada di Kota Palembang. Ya. Oke, itu ya. Baik, nah ini saya mau ngobrol juga sama Mbak Nopi gitu, sama Mbak Pipin juga begitu. Bagaimana nih biar nantinya anak-anak muda, Gen Z gitu ya, yang lagi dengerin kita siaran ini, apa sih yang bisa mereka lakukan sehingga masa muda mereka tuh nggak sia-sia gitu kan, masih lebih produktif lagi nih. Boleh mungkin dari Mbak Nopi nih. Apa nih Mbak? Mungkin ayo usaha Palembang gitu. Makanan Palembang atau mungkin apa gitu yang disampaikan gitu, atau kiat-kiat dari khusus dari Mbak Novi nih biar menjadi pengusaha juga gitu, urus swasta yang sukses juga lah begitu ya. Silakan nih. Ya, yang pastinya kalau buat anak-anak muda, kalau udah di Palembang ini udah biarlah kan buat kuliner-kuliner gimana kan yang sering-sering nongki,
Ya kalau bisa lebih maju lagi juga kayak gitu kan Jadi buat makanan anak-anak nongkinya muda. masak sendiri aja begitu ya. Ya kan kadang kita suka misalkan oh ini nongkrong situ enak nih karena sukanya makan ini gitu. Tapi Iya. kalau buat sendiri apa salahnya begitu Kak ya? Mm-mm. Terus apa lagi? Apa Ya, nih yang menjadi harapannya juga nih buat Gen Z begitu biar lebih produktif lagi seperti itu. ya pokoknya yang lebih maju lah buat anak-anak muda juga kalau bisa ini kan terus berusaha juga lah untuk ikut berusaha juga kalau bisa kan jangan sampai waktu yang terbuang-buang kayak gitu. Oke, kalau anak muda pengen belajar buat pempek boleh nggak nih sama? Boleh. Iya, Ya, kemana tuh? kita ajarin nanti. Boleh cek IG-nya atau mungkin Ya, langsung kemana tuh? boleh di IG boleh langsung langsung dari WhatsApp juga kita Follow-nya di boleh. mana tuh Instagramnya? Hah? Namanya apa? Novianti. Novianti begitu boleh DM aja ke situ Iya, ya. DM aja nanti. Jadi terbuka lebar teman Pro2 buat kamu yang pengen mengembangkan bisnis, pengen Ya. belajar. Karena kan kita nggak tahu nih teman-teman Pro2 di rumah tuh pengangguran ya Kak ya, atau mungkin bingung karena emang nggak ada bekal gitu. Jadi dari Kak Novi sama Kak Vivi ini siap membantu nih. Kak Siap. Vivi ya gimana dari Kak Bisa. Vivi nih? Ya, Gimana nih Kak? Ben. Kalau dengan aku sih Boleh maju lagi Kak? pengennya anak muda sekarang ini harus lebih kreatif lagi ya. Ah. Bisa nongki-nongki juga kan sekarang kan ada apalagi HP kan. Kan bisa Betul. lihat dari HP kan bisa belajar dari HP, buka di YouTube kan bisa cara-cara mau apa mau bisa semua. Iya, lebih Coba mudah ya. Pergunakanlah waktu, jangan disia-siakan waktu yang ada. Gitu. Pengen kamu bisa sih di IG aku di Taman Palembang. Taman Palembang Taman gitu. Palembang. Tadi ada janji sih sama Rian teman Pro mau kasih hasil karya dari Karya. Mbak Vivin ya jangan lupa ya buat oke, Rian ya. siap. Nah, Jadi apa nih yang menjadi harapan Mbak Vivi nih khususnya untuk Oh, Kota harapannya Palembang nih? Palembang itu lebih bagus lagi, lebih indah lagi, lebih ceria lagi, dan juga anak-anak mudanya harus lebih semangat lagi. Jangan kalah sama kaum-kaum yang sudah istilahnya Berumur. berumur gitu Senior. kan, harus lebih kreativitas lagi Bukan Gen Z lagi nih, Gen T ya. Gen T. Gen O. Pokoknya harus berjuang lah karena Gen kan O. kita kan semakin lama semakin istilah tuh kehidupan lebih maju lagi kan, jangan sampai Betul. kita kalah dengan yang sudah ada sekarang, harus lebih kita booming lagi lah buat para Gen Z sekarang. Iya, masa kalah sama gen-gen old tadi Iya, gitu kan? Karena kan, sayang kan dibuangkan harusnya lebih waktunya. Gen Z lebih kreatif Iya, lagi, lebih benar. maju lagi kan? Iya, Karena masih mesti fresh ya. tuh. Betul ya Kak ya? Iya, kan sekarang kan sudah maju. HP kan udah bisa Iya, juga bisa semua mencari dibuka. uang. Betul, Jadi betul, harus, betul, mereka betul. harus punya kreativitas, harus lebih cerna, habis lebih melirik itu lebih tajam lagi ke Betul. depannya. Itu aja sih Oke. aku rasa. Baik. Dari Kak Ilham nih Kak, Ya. mungkin yang jadi kiat-kiat nih buat teman Pro2 terus juga jadi harapannya atau mungkin ada tipsnya begitu. Silakan nih. Ya untuk Gen Z ya khususnya kita menghimbau dan mengajak manfaatkanlah waktu sebaik mungkin, jangan lupa melakukan ibadah sholat 5 waktu. Bagi yang beragama Islam, bagi yang di luar Islam itu silakan melakukan ritual agamanya masing-masing. Kemudian manajemen waktu itu yang paling penting. Betul. Yang ketiga, boleh nongki tapi tidak boleh berlebihan. Betul. Nongki itu kan namanya anak muda kan, tapi porsinya jangan terlalu banyak. Kalau banyak nongkinya nanti nggak dapat apa-apa. Kemudian yang keempat, ciptakanlah daya inovasi dan kreativitas sehingga bisa menghasilkan sesuatu bagi kita. Yang kelima, kemudian niatkan semua itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Pencipta. Itu saja. Oke. Ya. Palembang Bangkit ada Instagramnya atau pengen tahu Ada. infonya kemana? Ada Instagramnya, ada di Palembang Bangkit, kemudian Forum Palembang Bangkit, kemudian kita juga punya Facebook, kemudian kita juga punya WhatsApp grup. Oke. Nah, Pengen sharing boleh ya nanti boleh, ke situ boleh, teman boleh. Pro2 Jadi nanti. bisa dibuka di, kalau mau tahu Forum Palembang Bangkit bisa dibuka di YouTube. Oke. Di Google bisa diketik Forum Palembang Bangkit. Nanti, Forum Palembang iya, Bangkit. nanti kelihatan di situ. Oke. Apa yang sudah kita lakukan. Nah, di situ nanti bisa chat, bisa sharing teman Bisa. Pro2 ya. Nanti bisa diarahkan mungkin bisa ke untuk taman-taman kota Palembang, bisa ke Kak Vivin atau kuliner bisa ke Kak Novi begitu ya. Siap. Oke, terima kasih sekali lagi buat Kak Ilham, buat Kak Ya, Novi, buat Kak Vivin. Terima kasih tentu dari Ketua Forum Bangkit dan Pembina Gen Z Palembang Bangkit ya, Kak Ilham Rianom. Semoga nih apa yang disampaikan buat teman Pro2 bisa bermanfaat. Tentunya kalau bukan kita siapa lagi teman Pro2, dan inilah contoh Mbak Novi juga Mbak Vivin bisa membuka usaha dan juga bisa memberikan lapangan kerja buat teman-teman Pro2 yang membutuhkan. Jadi kita tunggu nih buat
yang lainnya. Seperti Mbak Pipin, Mbak Novi juga bisa membuka lapangan kerja buat orang banyak, tentunya bisa membantu ya. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu ya. Selamat siang, sampai jumpa, bye-bye.